Proses persidangan dengan memberitahukan lokasi barang bukti Palu yang digunakan Ririn untuk eksekusi korban kemudian dibuang. Barang bukti Palu tersebut ditemukan di selokan yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari rumah korban. Palu ini godang ya, ukurannya karena begitu besar ya. Palu ini konon katanya ditemukan di selokan, dan alat inilah yang digunakan untuk melakukan pembunuhan 5 orang ya, 5 orang di Indramayu. Kalau dilihat dari palunya nih ngeri teman-teman ya, ngeri sekali ya. Kita akan ulas ya terkait dengan perkembangan baru kasus Indramayu yang menurut pendapat saya sangat keji. 5 orang dihabisi. Teman-teman semua, saya ingin mengulas ya misteri dari keberadaan Ahmad Dhani. Dan juga begitu banyak drama serta kejanggalan di kasus Indramayu ini. Namun sebelum itu teman-teman, saya ingin bacakan informasi berikut ini. Langsung. Dari Revolusi News, kasus pembunuhan di Pauman Indramayu, saksi ungkap kebenarannya, lelah bersandiwara. Wah, berarti selama ini bersandiwara ya kan? Kita bacakan dulu ya. Indramayu, sidang kasus pembunuhan satu keluarga di Kelurahan Pauman Indramayu kembali memanas setelah terdakwa sekaligus saksi kunci Priyo mencabut sebagian besar keterangannya dalam BAP, berita acara pemeriksaan. Peristiwa itu terjadi pada Senin 18 Mei 2026 di Pengadilan Negeri Indramayu. Di hadapan majelis hakim, Priyo menyatakan ingin mengungkap kebenaran yang sesungguhnya. Ia mengaku sudah lelah bersandiwara dan merasa perlu meluruskan keterangan yang sebelumnya disampaikan saat proses penyidikan. Langkah tersebut langsung mengubah suasana ruang sidang. Pencabutan BAP dianggap sebagai perkembangan penting yang bisa mengubah arah perkara, sekaligus memicu kecurigaan adanya pihak lain yang terlibat. Tim penasihat hukum Priyo yang diketuai pengacara Tony RM menilai perubahan sikap kliennya penuh kejanggalan. Tony menyebut alasan takut yang disampaikan Priyo tidak cukup kuat untuk menjelaskan keputusan besar tersebut. Sejak awal, Tony RM meragukan dakwaan jaksa yang menyebut pembunuhan dilakukan bergantian oleh Priyo dan Ririn. Ia menilai narasi itu dipaksakan dan belum didukung bukti memadai, hingga perlu diuji kembali di persidangan. Melihat perkembangan ini, majelis hakim memutuskan menunda sidang untuk memberi ruang pemeriksaan lebih lanjut terhadap keabsahan pencabutan kesaksian. Sidang lanjutan dijadwalkan pada hari Rabu besok ya teman-teman ya, 20 Mei 2026 dengan agenda pembuktian dari pihak terdakwa. Tony RM menegaskan timnya akan membuktikan bantahan terhadap dakwaan jaksa. Ia berharap proses pembuktian berjalan objektif agar seluruh fakta terkait peristiwa Agustus 2025 bisa terungkap secara terang benderang. Oke teman-teman, kita bahas dulu ya, Teman-teman, dari apa yang saya sampaikan tadi, inilah dinamika. Ya, dinamika berubah begitu cepat. Priyo mencabut semua keterangannya, sehingga bagaimana arah dakwaan jaksa penuntut umum dan bagaimana pula pembuktiannya. Namun sebelum itu teman-teman, saya ingin menguak sebuah tabir yang tentu saja sangat mengerikan. Kenapa demikian? KDM mengatakan bahwa ini ceritanya ya.
Ini sesuatu hal yang mengerikan dan keji. Kenapa? Yaitu misteri daripada Ahmad Yani. Ahmad Yani dikatakan oleh keluarganya hilang sejak tahun 2016. Namun faktanya dia menerima dana pensiun dan menerima gaji pensiun setiap bulannya. Nah, menimbulkan kecurigaan bahwa siapa sebenarnya yang menerima gaji pensiun dan siapa yang menerima tunjangan pensiun tiap bulannya. Di podcast KDM semalam saya menonton ada pengacara. Pengacara itu adalah saksi ketika dia mencairkan dana pensiun Ahmad Yani yang ternyata pengacara itu adalah pengacara daripada Ririn Rifanto. Ini menimbulkan begitu banyak pertanyaan sampai sekarang ini Ahmad Yani tidak ada dan tidak tahu di mana rimbanya. Bahkan KDM juga mengatakan bahwa jangan-jangan, ya begitulah, jangan-jangan dihilangkan, begitu ya. Karena apa? Faktanya memang Ahmad Yani sampai saat ini tidak bisa dihubungi dan tidak pernah datang, tidak pernah menghubungi. Di mana rimbanya sekarang? Ini masih misteri, teman-teman. Data di Bank BJB mengatakan bahwa Ahmad Yani pernah mendatangkan secara administrasi, ya, tidak secara fisik tapi secara administrasi, seseorang dengan administrasi itu sehingga bisa mencairkan uang tunjangan pensiun. Inilah misteri Ahmad Yani. Teman-teman, nah terkait dengan kasus yang terjadi di Indramayu, saya pribadi ya, ini teramat sangat ngeri, menyedihkan. Bahkan saya mengatakan mengutuk keras terhadap pelaku yang begitu keji, ya, menghabisi 5 nyawa sekaligus. Dan lebih parahnya lagi dikuburkan dalam satu liang. Ini sungguh sangat memprihatinkan ya teman-teman ya. Teman-teman, kasus ini begitu ramai diperbincangkan ya, baik di media sosial, media nasional, dan mungkin di publik secara umum ya, terutama di Indramayu. Kenapa demikian? Begini teman-teman. Awal kisah ramainya kasus ini adalah adanya teriakan dari Ririn Rifanto yang mengatakan bahwa dia bukan pelakunya. Kakinya dipatahkan, disuruh mengaku. Itulah awal mula persoalan ini menjadi besar. Dan anehnya hal itu juga didukung oleh Priyo. Kan ada 2 terdakwa itu ya, Ririn dan Priyo. Ririn menyuarakan dan Priyo juga membacakan surat tersebut di depan pengadilan. Sama, intinya adalah ada pihak-pihak lain yang melakukan perbuatan pembunuhan tersebut dengan menyebut nama Ahmad Yani. Ahmad Yani ini diketahui sebagai ya seorang pejabat lah ya, karyawan atau staf di Bank BJB. Namun keberadaannya tidak diketahui di mana sejak tahun 2016. Mencuat nama ini setelah Ririn menyuarakan dengan istilah keterlibatan Ahmad Yani. Nah, keberadaan Ahmad Yani ini menjadi misteri teman-teman. Menjadi misteri, menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Karena apa? Ya saya melihat ini adalah kepedulian dari KDM, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, sehingga membuka tabir terbukanya ya keterangan penjelasan apa yang terjadi pada Bank BJB saat atau setelah hingga kini terkait dengan
pemberian pelayanan kepada Ahmad Yani. Ahmad Yani diketahui menerima pensiun, namun tidak tahu keberadaannya di mana. Dan terkini ya teman-teman, terkini kasus ini makin melebar kemana-mana. Kita nggak sangka, kita nggak duga bahwa akan ada keterangan seperti ini. Yang pertama, adanya pencabutan keterangan dari Priyo. Priyo adalah terdakwa yang juga menjadi saksi daripada terdakwa Ririn. Namun keterangannya yang terkait dengan adanya keterlibatan Ahmad Yani itu ditarik oleh Priyo. Priyo mengatakan bahwa tidak ada keterlibatan orang lain, hanya dia dan Ririn. Tidak ada keterlibatan nama-nama 4 orang yang dimaksud, yaitu ada Ahmad Yani, ada Hadi, ada Zoga, ada Joko. Kata daripada Priyo, nama-nama tersebut fiktif alias tidak ada. Semakin menarik ketika pernyataan itu, ketika kesaksian itu disuarakan di pengadilan, kemudian tiba-tiba ada penggantian penasihat hukum. Penasihat hukum Priyo yang kala itu adalah Tony RM tiba-tiba dicabut, kemudian diganti dengan pengacara yang sebelumnya, yaitu pengacara Ruslandi. Ini semua adalah fakta. Fakta terbaru adalah adanya TKP yang bertambah. Semula TKP-nya adalah di sebuah rumah, di dalam rumah, yang menghabisi 5 nyawa. Namun tiba-tiba dalam keterangan sidang kemarin, TKP tersebut berubah menjadi 2. Ada tambahan dari 1 TKP, yaitu di ruko atau toko sembako. Nah, disinilah yang menjadi bertanya-tanya kita sebagai masyarakat. Tentu saja ada apa dengan kasus ini? Drama apa lagi yang harus kita dengar terkait dengan kasus Indramayu ini? Dengan digantinya penasihat hukum, tiba-tiba pula muncul barang bukti. Alat yang digunakan yaitu palu godam. Luar biasa. Munculnya palu godam ini justru menimbulkan begitu banyak pertanyaan. Apakah benar alat itu? Bagaimana bisa berada di situ? Kenapa baru sekarang? Kenapa tidak kemarin disampaikan? Menimbulkan begitu banyak pertanyaan. Dan ini harus dijawab. Inilah semua yang dikatakan sebagai misteri. Misteri. Kasus Indramayu ini penuh drama, penuh misteri. Dan jangan lupa, begitu banyak kejanggalan teman-teman. Iya enggak? Iya kan? Seperti kita ketahui bersama bahwa kasus ini sudah masuk di proses persidangan. Dari proses persidangan itu berawal dari adanya dakwaan jaksa. Dakwaan jaksa adalah kasus ini adalah pembunuhan berencana. Clear, jaksa ya membuat dakwaan adanya pembunuhan berencana karena adanya matinya 5 orang korban. Namun anehnya dari dakwaan jaksa ini, motif daripada pembunuhan berencana ini semakin kabur. Yang pertama dikatakan sebagai pembunuhan berencana dengan motif adanya dendam karena uang rental sebesar Rp750.000. Saya bertanya-tanya,
apakah sekejam itu gara-gara uang 750.000 sehingga menghabisi 5 nyawa? Pertanyaan ini terjawab, ternyata motif berubah teman-teman, berubah. Bukan motif dendam tetapi motif bisnis. Dalam dakwaan saya membaca bahwa adanya motif bisnis yang katanya, lagi-lagi ini katanya, di dalam dakwaan itu. Keduanya adalah berbisnis, yang satu dijanjikan untuk mendapatkan keuntungan dari modal. Modalnya tidak dijelaskan berapa, tetapi ada waktu di situ yang saya baca, yaitu memberikan waktu 1 hari. 1 hari untuk keuntungan sebuah bisnis. Ini bisnis apa? Berapa nilainya? Berapa keuntungannya? Itu juga menimbulkan begitu banyak pertanyaan. Dalam dakwaan jaksa terurai jelas, terurai secara rinci. Kedua terdakwa ini antara Ririn dan Priyo sama-sama melakukan pembunuhan, bahkan berganti-gantian. Itu semua di dalam dakwaan. Kalau dakwaan itu benar, saya mengatakan, kalau dakwaan itu benar sesuai dengan apa yang dibuat oleh jaksa penuntut umum, kalau benar ya, kedua-duanya masuk, kedua-duanya adalah sebagai pelaku, dan kedua-duanya terbukti kalau dakwaan jaksa itu benar. Tapi sampai saat sekarang ini, justru ini semua menjadi drama. Drama teman-teman, ya kan? Karena dakwaan sudah dibuat, dakwaan sudah dibacakan, diingkari, dibantah oleh Priyo kemarin. Namun sebelumnya justru, ya kan, ada keterangan-keterangan lain. Bagaimana mensinkronkan dakwaan dengan fakta persidangan? Janggal. Dan itulah faktanya. Itulah faktanya. Dakwaan jaksa sudah dibuat, sudah dibacakan, dibantah oleh Priyo, kemudian dalam kesaksian terbaru membantah kesaksiannya sendiri. Padahal harusnya apakah benar ini dakwaan jaksa sesuai dengan perbuatannya atau tidak? Itu saja yang harus dibuktikan seharusnya. Ya, seperti kasus-kasus yang lain. Nah, muncul lagi kejanggalan-kejanggalan lain. Ini kan berkaitan dengan hilangnya nyawa 5 orang. Yang konon katanya harus diperlihatkan. Ada kewajiban untuk membuktikan siapa sih pelakunya. Tidak ada saksi yang melihat, tidak ada saksi yang mendengar. Satu-satunya cara untuk membuktikan ini adalah minimal adanya scientific investigasi. Ya. Scientific criminal investigasi. Tapi nyatanya hal itu tidak dilakukan, katanya. CCTV yang seharusnya menunjukkan adanya petunjuk orang yang keluar masuk di lokasi kejadian, di tempat kejadian perkara, justru tidak mengungkap itu semua. Lantas apa maksud dan tujuannya CCTV itu disita? Padahal tidak dibunyikan di dalam proses persidangan. Tidak dibunyikan, tidak dihadirkan dalam fakta-fakta persidangan. CCTV, hal yang begitu penting, tidak muncul dalam persidangan. Itu menimbulkan begitu banyak pertanyaan. Sebagaimana teman-teman ketahui, handphone Priyo, handphone Ririn, itu disita.
Kita ini orang awam, dari handphone kita ini, disitulah jejak-jejak digital yang tertinggal. Ada di mana keberadaan saat kejadian, ada di mana keberadaan setelah kejadian. Dari situlah sebenarnya bisa diketahui keberadaan seseorang. Namun anehnya handphone yang sudah disita itu pun menimbulkan kejanggalan. Tidak dilakukan ekstraksi, tidak dilakukan digital forensik, tidak untuk membuka tabir yang sebenarnya. Hanya dihadirkan begitu saja di pengadilan berupa handphone. Tapi yang kita ingin tahu adalah isi daripada handphone itu. Kita dengar katanya handphone itu diganti. Benar atau tidak itu menjadi pertanyaan. Namun yang pasti tidak ada jejak digital yang didapat dari handphone tersebut. Bahkan tidak bisa dijadikan sebagai petunjuk di mana orang-orang itu saat kejadian, di mana orang-orang itu setelah kejadian. Begitu banyak kejanggalan, teman-teman. Mungkin ketika teman-teman di awal-awal pemberitaan terkait dengan kasus ini ramai di berbagai media, bahkan masih tersimpan sampai sekarang ini. Kasus ini terjadi pada 28 Agustus 2025. Kemudian mayat korban ini ditemukan tanggal 1 September 2025. Kemudian pelakunya ditangkap tanggal 8 September 2025. Dari proses penangkapan ini tanggal 8, tanggal 9 pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat menggelar konferensi pers. Dalam konferensi pers tersebut dikatakan bahwa motif dari kejadian ini adalah dendam dengan rental mobil dengan nilai Rp750.000. Rp750.000 menghabisi 5 nyawa sebenarnya juga kan nggak masuk akal, ya kan? Nggak masuk akal. Tapi itu sudah banyak sekali jejak digitalnya. Polisi sudah menjalankan konferensi pers dan itulah yang dibacakan. Kemudian menimbulkan begitu banyak pertanyaan lagi. Bagaimana bisa konferensi pers kalau itu tidak benar? Konferensi pers berarti berdasarkan dari apa? Dari pemeriksaan. Pemeriksaan berita acara pemeriksaan. Kalau sampai sekarang ini kemudian berbeda, artinya apa? Berita acara pemeriksaannya itu tidak benar. Tidak fokus. Iya kan? Kalau konferensi persnya itu tidak benar, sekarang kita tahu kan, berarti BAP-nya nggak benar. Anda tahu nggak? Kalau BAP-nya nggak benar, ini kan ada rame di media itu, katanya disiksa, suruh mengakui, kemudian asal tanda tangan dan sebagainya. Terus bagaimana dengan rekonstruksinya? Seperti kita ketahui bahwa rekonstruksi penting ketika untuk menggali alibi seseorang. Apakah benar dia pelakunya, bagaimana dia melakukan, bagaimana peristiwa lengkapnya. Diulas, dipraktekkan dalam rekonstruksi. Faktanya rekonstruksinya pun beda. Inilah kejanggalan-kejanggalan. Nah, namun dari hasil pemeriksaan kemudian rekonstruksi banyak hal yang harus dilakukan. Mungkin olah TKP. Faktanya kasus ini setelah diberkas oleh penyidik, jaksa penuntut umum menyatakan P21. Artinya apa? Berkas perkara dinyatakan lengkap.
Padahal kalau dirunut dari proses berita acara, olah TKP, rekonstruksi, mungkin penerapan pasal kali, mungkin ada yang janggal. Tapi kan faktanya sudah P21. Konsekuensi selanjutnya adalah setelah ada P21 maka kewajiban jaksa untuk membuat dakwaan. Dakwaan sudah jadi. Dakwaan sudah dibacakan. Ternyata di persidangan terdakwa ini menyangkal semua itu. Membantah semua itu. Kasus berlanjut. Bantahan ditolak oleh hakim. Kasus berlanjut pada episode pembuktian. Berjalannya waktu, sidang telah berlalu, saksi sudah diperiksa. Terdakwa yang juga sebagai saksi menyatakan bahwa keterangan berubah. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, keterangannya berubah, kemudian pengacaranya dicabut, kemudian diganti, kemudian muncul TKP baru, muncul barang bukti, alat yang dipergunakan. Terus bagaimana dengan dakwaan jaksa? Karena kalau ini muncul semua, dakwaan jaksa itu sudah beda. Beda dengan fakta. Bagaimana bisa mendakwa seseorang, mendakwa terdakwa kalau tidak sesuai dengan fakta? Ini problematik ya teman-teman, ini problematik. Dakwaan jaksa begini, faktanya begini, nggak ketemu yang dijadikan dasar hakim untuk mengambil keputusan, ya kan? Yang dijadikan dasar atau pertimbangan hakim untuk mengambil keputusan adalah dakwaan jaksa. Untuk meyakinkan hakim dalam mengambil keputusan adalah keterangan-keterangan yang dihimpun dari fakta-fakta persidangan. Dasarnya dari dakwaan jaksa. Terus pada saat memutus yang mendasari dakwaan ini. Kalau dakwaan ini ternyata tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan, artinya apa? Artinya jaksa tidak mampu membuktikan dakwaannya. Lantas bagaimana nanti hakim akan mengambil keputusan? Berdasarkan dakwaan jaksa atau berdasarkan hal yang lain? Ini sangat sulit ya ketika kita tahu semua bahwa dakwaan jaksa dijadikan dasar hakim dalam mengambil keputusan. Tapi justru dakwaannya keliru. Ini bukan kita menjudge siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi inilah fakta, realita. Apakah ini yang mau dipertahankan? Apakah ini yang mau dikembangkan? Tentu saja tidak. Ya kan? Ini semua justru menjadi pelajaran buat kita semua. Oke. Nah, terkait fenomena sosial yang terjadi saat ini. Sebenarnya yang kita prihatin ini adalah korban 5 orang. Kita harusnya empati, simpati terhadap keluarga korban. Korban-korban ini meninggal dunia tidak wajar karena kekejian. Itu kita prihatin. Kita percaya itu semua prihatin. Tapi fenomena publik saat ini,
fenomena sosial saat ini lebih lucu lagi. Mereka justru berkonflik dengan sendirinya. Teman-teman tahu nggak? Mungkin juga teman-teman ada di bagian itu. Ada pendukung Priyo, ada pendukung Ririn. Seolah-olah ini Priyo dan Ririn berhadap-hadapan. Versi Priyo seperti ini, versi Ririn seperti ini. Kita dihadap-hadapkan pada persoalan yang ini. Ada pendukung Ririn, ada pendukung Priyo. Padahal kedua-duanya ini terdakwa. Ini kan lucu. Inilah fenomena sosial yang sedang terjadi. Ini benar-benar terjadi. Yang anehnya lagi, ini kan penasihat hukum itu kan fungsinya bagaimana membela terdakwa. Bagaimana membela terdakwa yang sedang berhadapan dengan hukum. Ini juga menjadi fenomena. Ada pendukung penasihat hukum ini, mohon maaf saya tidak sebutkan, ada pendukung penasihat hukum ini. Jadi kita ini di kubu-kubu yang itu. Padahal seharusnya penasihat hukum terdakwa ini harusnya berlawanan dengan jaksa karena dakwaannya tadi. Bukan justru ini Ririn sama Priyo, bukan. Bukan ini pengacara ini dengan pengacara ini, bukan. Kalau ini yang terjadi, Anda semua justru termakan isu ini. Isu yang sebenarnya adalah dakwaan jaksa penuntut umum yang mewakili negara melindungi korban atas nama korban berhadapan dengan terdakwa. Ini yang seharusnya. Tapi kan aneh kan, ketika dihadapkan dengan fenomena sosial saat ini, seolah-olah ada dua kubu, antara kubu Ririn dan kubu Priyo, antara pengacara ini dan pengacara ini. Itulah faktanya. Itulah faktanya. Oke. Nah, teman-teman, keberadaan saya di sini ya, untuk melihat secara cermat ya bersama dengan teman-teman semua, apa sih yang sebenarnya terjadi? Itu saja, tidak ada tujuan lain. Ya. Lalu kita belajar dari sini. Ya, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Bye.